Brand Soundpeats adalah brand global yang sudah ada sejak sekitar tahun 2010. Nah, setahu saya, mereka memang berkecimpung di dunia audio seperti ya earphone ini. Tapi kayaknya mulai merambah ke yang lain, soalnya salah satu di antara 4 produk Soundpeats ini adalah sebuah smartwatch. Harga produk-produknya ini bisa dibilang terjangkau ya, dari kisaran 400 hingga 600 ribuan. Langsung aja kita lihat satu persatu produknya. Yang pertama, saya mulai dari smartwatch-nya dulu ya. Soundpeats Watch Pro One. Kalau untuk harga, pas saya cek di Soundpeats official shop di Shopee, Soundpeats Watch Pro One ini sekarang dibanderol di bawah Rp500.000 aja. Kalau di dalam boxnya kita akan mendapatkan satu unit smartwatch beserta strap, pastinya ya ada strap. Lalu ada kabel charger dan buku manual. Oke, untuk smartwatch-nya ini bentuknya melingkar. Bentuk seperti ini memang bentuk favorit saya. Dengan displaynya ini berukuran 1,28 inci dan resolusi 240x240. Pinggiran display ini ada bezel yang cukup tebal, tapi wajar mengingat harganya yang terjangkau. Terus bagian framenya ini dari metal dan terasa cukup solid. Terus di sebelah kanan sini ada sebuah tombol. Di bagian belakang ini finishingnya glossy dengan sensor-sensornya ada di sini. Terus ada konektor magnetik untuk pengisian ulang baterai jam ini. Kalau untuk strap dia terbuat dari silikon, feelsnya halus dan lentur. Dan pas saya coba pakai juga ini mudah ya, seperti pakai jam tangan pada umumnya. Terus kalau kalian nggak suka sama strap silikon gini, kalian bisa gonta-ganti dengan mudah lewat belakang sini. Untuk pengoperasiannya menggunakan touchscreen yang responnya cukup baik. Ya, bisa swipe dari atas, dari bawah, kiri, kanan. Itu semua bisa kalian gunakan untuk mengakses menu-menunya. Menu-menunya saya bilang cukuplah untuk sebuah smartwatch terjangkau. Kita bisa gunakan ini untuk tracking kegiatan olahraga kita yang pilihan olahraganya termasuk banyak. Lalu bisa monitor detak jantung juga, termasuk memonitor tidur kalian. Di sini kita juga bisa melihat informasi berapa langkah kita sudah berjalan, terus sudah berapa kilometer kita berjalan, termasuk sudah berapa banyak kalori yang terbakar. Kita juga bisa kontrol musik yang dimainkan di HP melalui smartwatch ini. Tapi simpel aja, cuma bisa play or pause sama previous dan next song. Melalui smartwatch ini, kita juga bisa dapat notif untuk pesan yang masuk ke HP dan melihat atau membaca pesan tersebut di smartwatch ini. Untuk notif gak cuma bisa buat pesan SMS aja ya. Melalui aplikasinya kita bisa atur notif mana aja yang mau kita nyalain. Lumayan banyak sih, walau nggak lengkap-lengkap banget. Tapi yang penting-penting kayak WhatsApp, Gmail, Line, dan beberapa aplikasi lain udah tersedia. Sayangnya sih nggak bisa reply pesan. Tapi seenggaknya untuk harga segini tuh udah ada fitur ini, udah oke banget. Jadi kita bisa cek pesan-pesan yang masuk melalui smartwatch ini supaya nggak perlu repot-repot keluarin smartphone kita untuk lihat pesan yang masuk itu penting atau enggak, atau perlu langsung dibalas atau enggak. Oh ya, untuk watch face kita bisa ganti-ganti melalui aplikasinya dan di sini tersedia banyak watch face untuk diganti, termasuk bisa custom juga pakai foto sendiri. Smartwatch ini juga sudah punya rating IP68, jadi seharusnya tahan di bawah berenang hingga kedalaman 1,5 meter selama kurang dari 30 menit. Menurut saya menarik sih jam di bawah 500.000 ini. Oke, sekarang kita lanjut ke produk TWS-nya. Saya mulai dari TWS yang box-nya paling besar nih, yaitu Soundpeats Sonic. Yang kalau saya cek harganya dibanderol di Rp479.000. Di dusnya ini ada ini ya, stiker VGP 2021 Summer. Jadi kalau saya cek VGP Award ini semacam piala Oscar tapi untuk bidang audio. Berarti mantep nih kalau sampai dapat penghargaan ini. Isi dalam dusnya sendiri pas dibuka cukup menawan dengan posisi sepasang earphone di atas dan case-nya di bawahnya. Kesan pertama pas lihat sih kayak lihat earphone mahal. Terus kita juga dapat kabel charger, ear tips 2 pasang dan buku manual. Kalau untuk case-nya ini ukurannya cukup besar ya. Mungkin karena kapasitas baterai yang dikasih itu bisa kasih tambahan 20 jam playtime untuk earphone-nya. Terus walaupun dia terbuat dari plastik yang memang berasa pas dipegang, tapi dia terlihat cukup mewah. Karena finishingnya ini yang berwarna silver dan dikasih aksen warna emas. Cakep sih menurut saya. Nah, kalau untuk buka tutupnya, dia masih bisa sih pakai satu tangan, walaupun nggak gampang-gampang banget.
Kalau untuk earphone-nya sendiri juga pakai aksen warna yang sama kayak case-nya, silver dengan aksen emas. Ya, terlihat mewah dan kasih kesan earphone mahal. Pas diletakkan di case-nya, posisinya agak menonjol keluar, jadi ini enak nih, bikin mudah kalau kita mau ambil earphone-nya. Oke, terus untuk kenyamanan pas dipakai sih udah termasuk oke ya. Yang paling penting itu kita coba-cobain satu-satu ear tips-nya, mana yang cocok dengan lubang telinga kita. Palingan pas saya pakai ini tuh kayaknya earphone ini terasa gede aja ya ukurannya, agak kayak menonjol keluar gitu. Bluetooth-nya udah 5.2, terus ada teknologi aptX adaptif dan true wireless mirroring juga yang bikin koneksi antar earphone-nya ini seamless. Terus switch pas pakai satu earphone dengan dua earphone itu terasa mulus ya. Pengoperasian earphone ini dilakukan dengan menekan sisi luar masing-masing earphone. Jadi ada sekali tekan, dua kali tekan, tiga kali tekan untuk fungsi masing-masing. Nah, untuk suaranya gimana? Untuk kualitas suara sih termasuk bagus di kelasnya. Buat dengerin musik udah oke. Detailnya termasuk bagus, vokal dan musik juga termasuk jernih. Yang paling berasa sih bassnya itu powerful banget. Ini saya bilang cocok buat para penikmat bass. Kalau bukan penikmat bass, saya bilang sih bakal berasa nggak nyaman dengan kekuatan bassnya ini. Kalau soal latency pas dipakai buat nonton ya nggak terasa delay sih buat saya. Tapi kalau kalian pengen pakai buat main game misalnya, kalian bisa menekan 3 kali tombol earphone sebelah kiri untuk masuk ke 60 millisecond low latency game mode. Lanjut sekarang ke Soundpeats T2 atau T2 nih. Kalau ini harganya dibanderol di Rp669.000. Lebih mahal dari tadi ya, mungkin karena TWS ini punya fitur Active Noise Cancelling dan Full Touch Control, bukan tombol fisik kayak Soundpeats Sonic tadi. Walaupun lebih mahal, pas boxnya dibuka, tampilannya malah nggak terlihat semewah Soundpeats Sonic tadi. Lebih simple lah. Posisi earphone-nya langsung di dalam case ya, terus di dalam box kecil ini ada kabel charger dan ekstra 2 ukuran ear tips. Terus ada buku manualnya di bawah sini. Kalau body case-nya ini lebih tipis dari Soundpeats Sonic, tapi lebih tinggi dan lebih panjang dikit. Material pastinya dari plastik dengan finishing doff, dan ini udah oke lah untuk harga segini. Untuk buka tutup case masih nyaman dengan menggunakan satu tangan. Terus posisi earphone pas di dalam case ini juga agak menonjol keluar kayak Soundpeats Sonic tadi ya. Jadi gampang buat dikeluarin dari case-nya. Nah, kalau pas dipakai feels-nya ini mirip sama Soundpeats Sonic. Jadi kalian bisa cobain aja satu persatu ear tips-nya, ukuran mana yang paling nyaman buat kalian. Kalau soal kualitas suara, perbedaannya nggak terlalu jauh dengan Soundpeats Sonic tadi, tapi lebih balance ya. Bassnya itu lebih empuk, nggak terlalu powerful, nggak terlalu over lah kayak tadi. Cukup enak. Dan separasi suaranya juga termasuk bagus. Yang paling saya rasakan beda sih, suaranya ini terasa lebih kenceng daripada Sonic tadi. Padahal disetel di volume yang sama. Ini saya udah coba di dua perangkat ya, satu Android dan satu iPhone, dua-duanya sama aja. Mungkin kalau kalian udah pernah coba dua earphone ini, punya pengalaman yang sama, kalian silahkan komen. Jadi saya bisa tahu ini earphone-nya bermasalah atau memang seperti itu. Oke, yang terakhir, Soundpeats R3. Nah, TWS ini cocok banget nih buat yang nggak demen sama model in-ear kedua earphone tadi. Ini modelnya open fit ya. Harganya ini dibanderol di Rp519.000, jadi di tengah-tengah dua earphone tadi. Bagian depannya ada keterangan chipsetnya pakai Qualcomm ya, sama dengan yang Sonic ya. Terus dia juga ada teknologi Qualcomm True Wireless Mirroring teknologi dan Qualcomm aptX adaptif. Oke, saya cukup terkesan pas buka boxnya dan lihat case dari TWS ini karena ukurannya yang kecil. Earphone-nya tentu ada di dalam case-nya ini. Di sini cuma ada kabel charger dan buku manualnya. Untuk case-nya ini finishing-nya sama dengan T2 tadi ya, finishing doff dengan material plastik. Ukurannya bener-bener kecil ya, jadi ini sih enak banget buat dimasukin ke kantong celana. Oke, kalau buka tutup case nyaman ya dengan satu tangan. Tapi kalau ngambil earphone ini agak susah, apalagi kalau pas tangan lagi licin nih. Saran saya sih hati-hati pas keluarin earbuds-nya ini, soalnya ukurannya kecil, jadi takut pas keluarin licin jatuh. Nah, jatuhnya pas ada lubang di bawah, hilang, bye-bye deh. Oke, kalau untuk dipasang di telinga ini nyaman banget ya, pas banget deh pokoknya nyantelnya. Terus apalagi ini earphone-nya itu ringan banget ya, jadi
bener-bener nyaman deh. Ya mungkin nggak semua orang bakal nyaman dengan model kayak gini, karena bisa jadi telinganya kecil, jadi bakal berasa nyeri sih saya bilang kalau pakai terlalu lama. Kualitas suara termasuk bagus untuk sebuah earphone model open seperti ini di harga 500 ribuan ya. Pas denger musik, suara vokalnya terdengar cukup jernih, terus detail instrumen musik juga terdengar dengan baik. Cukup mengejutkan sih buat saya, karena saya pikir suaranya bakal kalah sama Soundpeats T2 tadi. Apalagi ternyata bassnya juga cukup nendang, dan nggak terpengaruh banyak dengan desain opennya ini. Kalau volume suara, dia masih imbang dengan T2 tadi, nggak terasa kecil kayak yang Sonic. TWS ini juga ada low latency game mode juga. Aktifnya tinggal tap 3 kali sisi luar earbud sebelah kiri, dan di sini kita juga bisa kontrol volume dengan sentuhan. Oke, jadi dari ketiga TWS ini mungkin bisa kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian ya. Kalau soal harga kan beda tipis-tipis lah. Buat yang nggak demen in-ear, udah pasti pilihannya Soundpeats R3. Kalau ini enak nih buat dibawa kemana-mana, karena ukurannya yang mini, tapi punya suara yang enggak mini. Terus buat penggemar bass dan pengen punya earphone yang daya tahan baterainya lama, bisa ambil Soundpeats Sonic. Soundpeats T2 bisa kalian pilih kalau pengen punya fitur kayak TWS mahal ya, seperti Active Noise Cancelling dan Transparency Mode. Ya kalau dari saya sih untuk produk-produk Soundpeats ini secara harga bisa dibilang terjangkau dan worth it untuk dibeli. Yang penting kalian sesuaikan dengan kebutuhan dan dana masing-masing.